Saat kucingmu tidur bersamamu, apakah kamu benar-benar tahu pesan yang coba mereka sampaikan? Ya, itu memang menggemaskan. Tapi di balik kedekatan itu, ada makna yang lebih dalam yang dilewatkan oleh kebanyakan orang. Itu adalah salah satu tindakan paling penuh emosi yang bisa dilakukan kucingmu. Dan jika kamu salah memahaminya, seperti kebanyakan pemilik anabu lainnya, kamu mungkin melewatkan pesan-pesan yang telah mereka coba sampaikan selama bertahun-tahun. Mari kita mulai dengan 12 makna sebenarnya dari ritual malam itu. Dan tonton sampai akhir video untuk mendapatkan kejutan terbesar dari kucing. 1. Ini bukan hanya soal menghangatkan diri. Jadi, mengapa kucingmu benar-benar tidur denganmu? Kebanyakan orang menganggapnya sangat sederhana. Kucing kedinginan, kamu hangat, selesai. Tapi ada satu masalah. Kucing sangat lihai dalam mencari kehangatan. Sinar matahari, laptop, pemanas, atau pakaian yang baru dikeringkan. Jika kehangatan adalah satu-satunya yang mereka inginkan, mereka punya banyak pilihan. Jadi, mengapa mereka terus memilih kamu? Karena tidur adalah saat kucing berada dalam kondisi pertahanan terlemahnya. Semua naluri mereka menyuruh mereka untuk mencari tempat tersembunyi, tempat yang aman, di mana tidak ada predator yang bisa menjangkau mereka. Sebaliknya, mereka melewati setiap sudut tenang di rumahmu dan naik ke tempat tidur bersama manusia yang ukurannya 15 kali lebih besar dari mereka. Ini bukan masalah suhu, ini adalah tingkat kepercayaan yang kebanyakan pemilik kucing tidak pernah sadari sepenuhnya. Sebuah studi tentang kognisi hewan menemukan bahwa kucing membentuk pola ikatan dengan pemiliknya yang mirip dengan cara bayi membentuk ikatan dengan pengasuhnya. Saat kucingmu memilih tidur di sampingmu, mereka memberitahumu sesuatu yang tidak bisa mereka ucapkan dengan kata-kata. Kamu membuatku merasa cukup aman untuk melepaskan seluruh pertahananku. Dan omong-omong, jika kucingmu tiba-tiba berhenti tidur denganmu, jangan abaikan itu. Kita akan membahas makna sebenarnya dari hal itu di bagian akhir. Dan ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh kebanyakan pemilik kucing untuk mereka pahami lebih awal. 2. Setiap posisi tidur adalah sebuah pesan. Apakah kucingmu meringkuk menjadi bola yang rapat, merentangkan kaki seolah-olah mereka memiliki tempat tidur itu, atau tidur dengan punggung menghadapmu? Masing-masing posisi ini memberitahumu sesuatu yang berbeda. Mari kita mulai dengan posisi meringkuk melingkar. Ini adalah posisi paling protektif yang bisa dilakukan seekor kucing. Posisi ini melindungi perut mereka, menyembunyikan kaki mereka, dan menjaga semua organ vital tetap tersembunyi. Jika kucingmu selalu tidur seperti ini, mereka mungkin merasa cukup aman untuk berada di dekatmu, tetapi belum cukup aman untuk benar-benar lengah. Itu adalah kepercayaan yang disertai dengan lapisan kehati-hatian. Sekarang, posisi merentang sepenuhnya. Kaki lurus, perut terbuka, bahkan mungkin berbaring telentang. Ini adalah tanda keamanan tertinggi. Seekor kucing yang memperlihatkan perutnya adalah kucing yang sepenuhnya percaya bahwa tidak akan ada hal buruk yang terjadi padanya di hadapanmu. Mereka telah melepaskan semua naluri bertahan hidup yang menyuruh mereka untuk selalu waspada. Lalu, bagaimana jika mereka membelakangimu? Beberapa pemilik kucing menganggap ini masalah pribadi. Jangan lakukan itu. Dalam dunia kucing, membelakangi seseorang berarti kamu begitu mempercayainya sehingga kamu tidak perlu mengawasinya. Ini sebenarnya adalah sebuah pujian. Dan kemudian ada posisi menempel penuh. Ketika kucingmu tidur menempel erat padamu, kadang-kadang menyelip di ruang-ruang mustahil, itu adalah pernyataan yang paling kuat. Mereka menginginkan jarak 0 di antara kalian berdua. Itu bukan sikap manja. Itu adalah pengabdian. 3. Mencampurkan aroma mereka dengan aromamu. Pernahkah kamu memperhatikan kucingmu menekan kepala atau tubuhnya ke arahmu tepat sebelum mereka tertidur? Itu bukan pelukan acak. Itu adalah kimia. Kucing memiliki kelenjar aroma di sepanjang pipi, dahi, dan pangkal ekor mereka. Ketika mereka menggesekkan diri padamu, mereka meninggalkan tanda tak kasat mata. Tapi inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Saat kucingmu tidur berdekatan denganmu, mereka tidak hanya menandaimu, tetapi mereka juga mencampurkan aromamu dengan aroma mereka. Di alam liar, kucing dari koloni yang sama akan berbagi aroma yang sama. Itulah cara mereka mengenali keluarga. Itulah cara mereka mengatakan individu ini aman tanpa mengeluarkan suara. Ketika kucingmu menyatukan aroma mereka dengan aromamu malam demi malam, mereka sedang melakukan ritual kuno.
Mereka memberitahu dunia dan diri mereka sendiri bahwa kalian adalah satu kesatuan. Inilah juga mengapa kucingmu mungkin mengendusmu dengan intens ketika kamu pulang dari tempat baru. Aromamu berbeda. Kamu telah kehilangan sebagian dari aroma bersama. Dan pelukan sebelum tidur itu, sebagian adalah cara mereka memulihkan apa yang hilang. Dan hey, jika ini bermanfaat bagimu, tekan tombol suka dan berlangganan, ya. Ini adalah cara terbaik untuk membantu kami menjangkau lebih banyak pecinta kucing yang benar-benar peduli untuk memahami kucing mereka di tingkat yang lebih dalam. 4. Mereka mengubah jadwal mereka hanya untukmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kucingmu sepertinya bangun pada waktu yang sama denganmu dan beristirahat saat kamu tidur? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pilihan yang mereka buat untukmu. Kucing secara alami adalah hewan krepuskular. Itu berarti tubuh mereka diprogram untuk paling aktif saat fajar dan senja. Itulah saat nenek moyang liar mereka berburu. Itulah saat naluri menyuruh mereka untuk waspada, bukan tidur. Jadi, pada dasarnya, jadwal kucing seharusnya sama sekali tidak cocok dengan jadwalmu. Tapi, kucing yang memiliki ikatan kuat melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka mengesampingkan biologi mereka sendiri. Para peneliti yang mempelajari kucing domestik menemukan bahwa kucing yang hidup dekat dengan manusia secara bertahap akan mengubah siklus bangun dan tidur mereka untuk mencerminkan pemiliknya. Mereka tetap terjaga lebih lama di siang hari. Mereka tidur lebih nyenyak di malam hari. Bukan karena itu alami bagi mereka, tetapi karena saat itulah kamu ada. Pikirkan sejenak, seluruh jam biologis kucingmu yang dibangun selama ribuan tahun evolusi ditulis ulang hanya agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu di duniamu. Inilah juga mengapa kucing menyambutmu di pintu atau muncul tepat sebelum alarmmu berbunyi. Mereka telah mempelajari ritmemu. Mereka telah menyinkronkan diri mereka dengannya. Bukan karena kebiasaan, tetapi karena preferensi. 5. Mereka tiba-tiba berhenti. Dengarkan baik-baik. Apa artinya ketika seekor kucing yang selalu tidur denganmu tiba-tiba berhenti? Inilah yang saya sebutkan sebelumnya, dan ini adalah sesuatu yang perlu dipahami oleh setiap pemilik kucing. Jika kucingmu telah tidur di sisimu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan itu tiba-tiba berubah, jangan abaikan. Kucing adalah makhluk kebiasaan. Ketika mereka melanggar pola penting seperti ini, mereka mencoba memberitahumu sesuatu. Terkadang alasannya bersifat fisik. Rasa sakit, penyakit, atau ketidaknyamanan dapat menyebabkan kucing mencari kesendirian. Kucing secara naluriah akan bersembunyi ketika mereka merasa tidak enak badan. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Jika kucing seniormu tiba-tiba ingin tidur sendirian, kunjungan ke dokter hewan patut dipertimbangkan. Di lain waktu, itu karena lingkungan. Hewan peliharaan baru, orang baru, perubahan, rutinitas. Kucing sangat sensitif terhadap perubahan di wilayah mereka. Sesuatu yang tampak kecil bagimu bisa terasa besar bagi mereka. Dan terkadang itu karena emosi. Kucing memiliki ingatan. Jika sesuatu membuat mereka takut di kamar tidur atau jika terjadi konflik di ruang itu, mereka mungkin akan menarik diri untuk melindungi diri. Kuncinya di sini adalah perhatian. Kucingmu memilih untuk tidur denganmu karena mereka mempercayaimu sepenuhnya. Jika itu berubah, bukan berarti mereka sedang bertingkah. Mereka sedang berkomunikasi. Jadi, dengarkan, amati, dan jika perlu, bantu mereka dengan lembut untuk menemukan kembali rasa aman mereka. Karena ritual malam itu tidak pernah menjadi hal kecil bagi mereka. Dan seharusnya juga bukan hal kecil bagimu. 6. Mereka pikir mereka adalah pengawalmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kucingmu bersikeras untuk tidur di posisi tertentu? Mungkin tepat di sebelah kepalamu, mungkin di dekat kakimu, mungkin menempel di punggungmu. Penempatan itu bukanlah kebetulan. Itu adalah sebuah strategi. Ini mungkin akan mengejutkanmu. Bahkan kucing rumahan yang dimanjakan pun masih membawa naluri predator. Dan predator memahami ancaman. Ketika kucingmu memposisikan diri di sebelahmu pada malam hari, sebagian dari diri mereka percaya bahwa mereka sedang bertugas jaga. Ini berasal dari ribuan tahun yang lalu. Dalam koloni kucing liar, para anggota bergiliran mengawasi satu sama lain saat beristirahat. Ini bukan hanya tentang ikatan, ini adalah tentang bertahan hidup. Dan kucingmu tidak peduli seberapa jinaknya, belum melupakan aturan kuno itu. Perhatikan di mana kucingmu tidur.
Jika mereka memilih posisi menghadap pintu, mereka sedang memantau titik masuk. Jika mereka tidur di dekat kepalamu, mereka melindungi area paling rentan darimu. Mereka tahu mereka kecil, tetapi mereka tidak peduli. Ada sesuatu yang mendalam di saraf mereka yang mengatakan bahwa manusia ini adalah milikku untuk dilindungi. Jadi, akankah kucingmu benar-benar melawan seorang penyusup? Mungkin tidak. Tetapi dalam pikiran mereka, mereka telah menerima sebuah tugas. Mereka telah menempatkan diri mereka dalam sebuah peran. Dan setiap malam, mereka hadir untuk bertugas. 7. Mereka merasakan stresmu bahkan sebelum kamu merasakannya. Pernahkah kamu mengalami hari yang buruk dan menyadari kucingmu tiba-tiba tidak mau meninggalkan sisimu? Itu bukan kebetulan. Mereka tahu ada sesuatu yang salah bahkan sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun. Kucing sangat peka terhadap orang-orang yang memiliki ikatan dengan mereka. Dan sains mulai membuktikan apa yang telah dirasakan oleh para pemilik kucing selama bertahun-tahun. Kucingmu bisa membacamu lebih baik dari yang kamu kira. Studi menunjukkan bahwa kucing dapat mendeteksi perubahan halus dalam perilaku, bahasa tubuh, dan bahkan aroma manusia. Saat kamu stres, tubuhmu melepaskan kortisol. Gerakanmu berubah, ritme napasmu berubah. Kucingmu menyadari semua itu. Mereka tidak tahu mengapa kamu sedih, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Inilah mengapa beberapa kucing menjadi sangat penyayang ketika pemiliknya sakit, cemas, atau berduka. Mereka tidak hanya bersikap manis, mereka merespons sinyal nyata yang kamu pancarkan tanpa sadar. Dan disinilah segalanya menjadi lebih dalam. Tidur di sebelahmu memberi mereka posisi terdepan untuk mengamati keadaan emosionalmu. Detak jantungmu, kegelisahanmu, ritme napasmu. Malam demi malam, mereka mengumpulkan data. Mereka sedang mempelajari seperti apa keadaan normalmu. Dan ketika ada sesuatu yang berubah, mereka menyadarinya. Dengkuran mereka adalah mesin fisioterapi. Kamu merasa hangat ketika mereka melompat ke tempat tidur dan segera mengeluarkan suara bergetar itu. Itu bukan hanya ekspresi kepuasan. Studi ilmiah menunjukkan bahwa frekuensi dengkuran kucing berkisar antara 20 hingga 140 Hz. Ini adalah rentang frekuensi yang sama persis yang digunakan dalam kedokteran untuk merangsang penyembuhan jaringan dan tulang. Ketika mereka berbaring di sebelahmu dan menyalakan mesin getar ritmis ini, mereka secara aktif mengirimkan energi penyembuhan kepadamu. Mereka mencoba mengobati kelelahan dan rasa sakitmu setelah hari yang panjang. Ini adalah terapi medis mini, gratis dan penuh cinta. Sentuhan lembut di tengah malam adalah tes bertahan hidup. Sentuhan lembut di tengah malam adalah tes bertahan hidup. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dan menemukan kaki kecil dengan lembut diletakkan di wajah atau tanganmu? Itu bukan gangguan yang tidak disengaja. Saat kamu tidur terlalu nyenyak, pernapasan dan detak jantungmu melambat. Di dunia alami, kondisi tidak bergerak yang berkepanjangan terkadang berarti kematian. Terutama ketika kamu mulai menggunakan alat medis seperti mesin bantu napas, mereka akan menjadi sangat waspada. Sentuhan lembut itu adalah cara mereka memeriksa apakah kamu masih baik-baik saja. Mereka memastikan bahwa orang terpenting di alam semesta mereka masih bernapas. Itu adalah bentuk perhatian yang mendalam dan halus. 10. Terkadang mereka benar-benar akan bertarung untukmu. Terkadang mereka benar-benar akan bertarung untukmu. Sebelumnya kita mengatakan bahwa kucing mungkin hanya berjaga-jaga dalam pikiran mereka. Namun kenyataannya membuktikan hal-hal yang jauh melampaui teori. Meskipun beratnya hanya beberapa kilogram, seekor kucing bisa berubah menjadi pejuang sejati ketika wilayah dan manusianya terancam. Para penyusup mungkin tiba-tiba menerima terkaman dan serangan kilat dari kegelapan. Naluri melindungi dapat sepenuhnya mengalahkan rasa takut dan perbedaan ukuran. Mereka tidak peduli dengan keselamatan diri mereka sendiri ketika merasakan kamu dalam bahaya. Jadi, jangan pernah meremehkan ukuran pengawal kecil yang tertidur lelap di sampingmu. 11. Mereka memiliki kemampuan diagnosis medis yang sangat akurat. Sains telah membuktikan bahwa kucing memiliki indera penciuman yang sangat tajam, namun kenyataannya lebih ajaib dari yang pernah kita ketahui. Ketika kucingmu terus-menerus menempel pada area tubuh tertentu, itu mungkin bukan kebetulan. Banyak kasus mencatat kucing mengubah posisi tidurnya dari dada ke kaki segera setelah pemiliknya menjalani operasi. Mereka sepertinya tahu persis di mana ada luka dan perlu dihindari dari tekanan.
Bahkan, ada kucing yang mengeong keras di tengah malam untuk membangunkan pemiliknya, tepat sebelum serangan jantung terjadi. Mereka tidak hanya merasakan stres, mereka juga bisa mencium perubahan kimia dari penyakit. Mereka sedang melakukan pertolongan pertama tak terlihat yang terkadang lebih cepat dari mesin. 12. Mereka adalah malaikat pelindung di saat-saat terakhir. Mereka adalah malaikat pelindung di saat-saat terakhir. Ada fenomena yang sangat sakral yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Ketika seseorang memasuki hari-hari terakhir hidupnya, kucing seringkali cenderung berjaga di sisinya tanpa beranjak. Bahkan di panti jompo, kucing sepertinya selalu tahu siapa yang akan pergi. Mereka akan dengan lembut masuk ke kamar, berbaring di samping, dan memberikan penghiburan yang paling sunyi. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh belayan. Mereka hanya ada di sana, melakukan tugas menemani dan menenangkan rasa sakit. Mereka memilih untuk menemanimu hingga napas terakhir. Jika kamu menyukai video ini, kamu pasti akan menyukai konten berikutnya. Jadi, klik berlangganan dan nyalakan notifikasi agar kami bisa memberikan lebih banyak konten menarik untukmu di video berikutnya.